Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salat yang khusyuk. Khusyuk dalam salat. Apa sih yang disebut khusyuk? Khusyuk itu mengosongkan hati dari mengingat yang lain selain mengingat Allah. Itu khusyuk. Dalam arti khusyuk itu fokus yang dipikirkan hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, libtigoi mardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Khusyuk ini ngomongnya gampang, praktek nah hese. Kata beduk tadi 2 rakaat apa 3 rakaat? 3 rakaat apa 4 rakaat? Masya Allah, kuat banget setan menggoda kita manusia. Sementara tanda orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Mana orang yang beriman yang berbahagia? Tandanya yang pertama kalau sholat khusyuk. Kalau mamah tanya kalian, sudah khusyukkah sholat kalian selama ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Kata Bedu Edan Eli. Ingat utang, ingat omongan orang nyebelin, punya ide-ide dongol, itu setan ngegoda. Bagaimana biar sholat kita khusyuk? Masya Allah, ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk pakai sajadah yang polos. Yang kedua, resep ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Ketika mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Ya, kalau ke situ nggak ditanya, nggak perlu. Tahukah kalian arti bacaan sholat apa belum? baru sebagian. Jawab. Mah. Sebagian, Pak. Ya, oke. Saran Mama, beli buku sholat yang SD yang luarnya ungu. Oh iya, Mah. Ya. Itu ada terjemahnya. Yang luarnya ungu. Bacaan sholatnya, Mah. Bacaan sama terjemahnya. Kenapa? Kalau kita mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan akan lebih khusyuk daripada nggak ngerti bacaan sholat, akhirnya segala kepikir. Kepikiran utang, kepikiran tadi anak ngambek, kepikiran mertua minta duit, semua kepikir. Kalau mulut bacaan sholat, hati menerjemahkan, udah penuh tuh hati. Iya. Nggak mikirin lagi Nggak kan? ada ruangan lagi buat Betul. mikirin yang lain. Oh, 3. Ulama yang ketiga mengatakan resep biar sholat khusyuk itu ada 4. 1. Sebelum usoli baca ta'ud dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita usoli. Akan lebih khusyuk daripada tidak ta'ud dan basmalah. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbit-birit sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, balik lagi. Makanya ketika kita mau sholat, baca ta'uz, baca basmalah. 2. Sholat yang kita kerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain. Karena tidak sedikit orang yang sholatnya kepaksa. Yang ketiga, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat sebelum sholat dilaksanakan. Contoh, habis sembahyang berjamaah nih asar, Rasulullah lalu tergopoh-gopoh jalannya, tergopoh-gopoh pulang ke rumahnya. Sahabat nungak-nengok. Kenapa? Biasanya Rasul habis sholat nggak tergopoh-gopoh, lewat depan sahabat merunduk saking sopannya. Tuh Rasul pulang. Kenapa hari itu dia buru-buru jalan pulang ke rumahnya? Sahabat pada nungak-nengok. Ketika beliau kembali, dia melihat sahabat pada bertanya-tanya. Sebelum mereka bertanya, dia menerangkan, kenapa saya terburu-buru? Karena kemarin, tadi pagi ada orang ngasih emas buat fakir miskin. Saya tidak mau pikiran saya dalam ibadah
ingetin itu emas punya orang. Makanya saya ambil biar langsung sekarang bagikan ke fakir miskin. Tuh. Artinya di sini Rasul mengajarkan sesuatu yang belum diselesaikan, selesaikan dulu biar sholat kita khusyuk. Contoh, kita ngaji nih pagi-pagi emak-emak sampai lohor. Pulang ke rumah lapar banget. Padahal belum sholat lohor. Mamah tanya sama Ipeh. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu mah. Kalau waktu sholatnya masih luas, makan dulu baru sholat. Daripada Ipah buru-buru sholat, otak mikirin sambal sama sayur asem. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali, kalau waktu sholat sudah mepet, kita sangat lapar, tetap sholat dulu. Baru makan. Kenapa? Setan datang ke benak manusia dalam sholat dari ujung pala sampai ujung kaki. Sok tadi. Ada barang yang hilang. Tadi nggak kepikiran kata bedu. Gue di rak piring. Misalnya. Gue tuh tadi di laci meja. Kan seperti itu. Tadi kagak kepikiran, sekarang kepikiran. Contoh. Dari tadi pengen makan pecel. Kagak lewat-lewat. Begitu sholat, pecel. Jadi nggak Masya Allah. Dari tadi telepon nggak bunyi, begitu sholat bunyi. Dari tadi nggak ada tamu, begitu sholat, Masya Allah ada tamu. Jadi sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan dalam sholat. Masya Allah, ini dihati-hati. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.